Oke teman-teman, jadi balik lagi bareng gua Ahmad Morteza. Untuk video kali ini gua mau nerusin episode beresin SX4 mobil buat istri. Ini kita kali ini mau ngerjain untuk bagian kaki-kakinya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang mau gua kerjain untuk bagian kaki-kakinya. Yang pertama itu untuk urusan fitment correctionnya. Jadi kita mau sesuaiin lagi tinggi mobil ini sesuai dengan selera lah, sesuai dengan mata, yang mana kayaknya sebelumnya itu gue ngeliatnya agak gantung gitu. Jadi dibilang pendek enggak, dibilang tinggi juga nanggung gitu. Nah itu lama-lama kalau dilihat-liatin di garasi kok kayaknya mobilnya agak kurang ya gitu. Nah itu kita mau coba buat rapiin hari ini. Yang kedua, kalau misalnya emang bisa sempat hari ini juga, gue juga mau reparasi untuk bagian kaki-kakinya. Jadi mobil ini tuh waktu kita dapat memang di bagian kaki depan itu ada beberapa bunyi-bunyi yang menurut gue agak lumayan mengganggu. Terus kalau kita pada saat akselerasi gitu mobilnya digas, itu terasa tuh ada getaran-getaran yang biasanya muncul dari CV joint yang udah mulai oblak. Nah karena ada bunyi dan ada getaran itu, gue agak curiga sebenarnya di mobil untuk bagian depan ini CV jointnya juga udah mulai bermasalah gitu. Jadi nanti kita mau cekin semua, tapi tujuan pertama kita ini ke Lembayung Per itu kita mau benerin fitment correctionnya dulu. Susah-susah gampangnya untuk ngerjain SX4 itu, untuk mendekin SX4, dia tuh memang kan dari awal secara kategori mobilnya lah gitu, ini kan masuknya ke subcompact crossover ya, yang mana memang ground clearance itu di setnya agak lumayan tinggi dibandingin misalnya sama city car gitu atau hatchback lain. Nah si ground clearance tinggi ini disebabkan dari shock breaker atau travel kaki juga yang lumayan panjang. Jadi shock breaker belakangnya SX4 ini tuh tingginya lumayan, yang mana kalau seandainya kita pendekin ya kependekan, dia tuh seringnya bottoming terus, jadi jeduknya tuh berasa banget. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita, ini sih nggak kelihatan sebenarnya dari dalam mobil, mungkin berasa tapi sebenarnya nggak gitu kelihatan. Cuman kalau kita lihat mobilnya pas lagi jalan, itu mobilnya belakangnya kayak membal-membal gitu. Nah itu disebabkan dari travel shock yang udah keburu habis. Jadi dia bottoming terus gitu, travelnya dipaksa buat main. Karena pernya pendek, akhirnya reboundnya jadi terkesannya kayak membal-membal. Nah itu sebenarnya pertama, di dalam mobil juga rasanya gak enak. Yang kedua, dilihat dari luar juga aneh banget gitu, mobilnya kayak apaan banget sih, pantatnya godel-godel gitu. Nah itu kita nanti mau coba untuk reset nih shock breaker belakangnya, kira-kira pakai punya apa yang sesuai gitu, sesuai untuk ketinggian mobil yang gue inginkan. Jadi kalau untuk konstruksi belakangnya enaknya kan memang dia antara per dan shock breaker itu terpisah. Jadi untuk shock breakernya kita bisa ganti-ganti itu punya mobil lain. Nah kalau untuk yang bagian depan agak sulit tuh, jadi mau nggak mau mungkin untuk bagian depan, dan memang juga nggak ada isu sih, jadi bagian depan itu akan tetap gue pakai shock breaker standarnya. Cuma untuk bagian belakang nanti kita akan cari substitusinya yang lebih sesuai untuk ketinggian mobil yang mau kita set gitu. Nah ini gue udah di jalan. Untuk tujuan pertamanya kita mau ke Lembayung Per dulu. Sekarang sekitar jam 10 pagi. Mudah-mudahan di sana nggak ngantri, jadi mobilnya bisa langsung dikerjain. Oke, nih kita udah deket ke tujuan pertamanya nih, Lembayung Per. Nih lokasinya ada di, ini apa ya daerahnya namanya, Lebak Bulus gitu, Karang Tengah. Ya pokoknya di situ-situlah, tinggal cari di Google Map aja. Nah, ini depan tinggal belok kiri, nyampe. Oke, sudah sampai di 3 berapa? rapat ya. Belakangnya 3 rapat, benar. Depannya Depannya 2 rapat bang. Di 23 sekarang. depan bikin sejari berarti. Depan sejari, belakang
Sejari juga. Jadi juga Tapi mungkin jedain dikit gitu kali Yud. 1,5 kali ya. Iya. Siapa? Ini kan ya berarti turun 1,5. iya. Pernya pakai yang dari dulu apa yang lama dulu aja. Ini berarti tinggal dipotong Pak. Tinggal potong aja kali ya. Siap, Pak. Nah, ini jadi default sebelumnya setupnya segini. Ini mau kita turunin lagi supaya lebih pas aja sih sebenarnya. Lebih tinggi dikit ya Pak. Nah, ini udah ketahuan nih. Langsung 61 64 cm. Ini 61 sampai 64 tuh kondisi stok standar berarti Yud. Iya, bukan Pak. Jadi kalau misalnya nyari yang pendek, Ah, paling panjang 64, paling pendeknya 61. Jangan lebih panjang, yang lebih pendek. oh supaya travelnya dapat ya. Betul. Ukuran bosing bawahnya tadi di 16 mili. 16 mm. Kalau dari batang bodinya, Ya itu juga penting tuh Yud. batang bodinya ini 45. 40. Batang bodi 45 cm. Oke. Itu batang bodi standar 45 cm. Berarti nyari kurangin minimal segini aja. oh Minimal 45, syukur-syukur dapat yang misalkan 43 3 ya. Jadi travelnya lebih banyak. Lebih banyak, benar. Gitu teman-teman. Tuh kalau mau custom shop kita risetnya begitu dulu. Nanti tinggal kita cari di toko spare part untuk shock breakernya yang spesifikasinya kurang lebih pas lah buat mobil ini. Ini bagian belakangnya udah beres, lagi mau dipasang dulu. Habis ini kita ngerjain bagian depannya. Untuk kaki bagian depannya ketahuan nih, kelihatan. Yang pertama nih, link stabilnya udah mulai lemes. Nih pasti pengaruh nih ke bunyi. Terus yang curiga, nah ini untuk si CV join bagian kanan itu juga udah main. Ini pasti bunyi-bunyi dari sini juga nih. Nih kedengeran nggak ya? Ada suara. Nah tuh. Jadi tinggal kita belanja-belanjain aja. Terus untuk busing-busing arem masih aman kayaknya. Ini ball joint sebelah sini belum ketahuan. Kita lihat yang sebelah kirinya. Nah ini sama sebelah kirinya. Oh bahkan bootnya juga udah basah banget gitu. Ini kita mainin. Nah dia udah ada spare main nih. Jadi si CV joint dalam ini kayaknya emang udah waktunya juga buat sekalian diganti. Sama ya ini link stabilnya tuh. Harusnya kan dia kokoh ya, nahan. Ini udah lemes banget sih. Kalau busing karena dulu tuh dapat gue udah sempet ganti, kayaknya masih cukup aman. Jadi kayaknya kita mau coba ngurutin dari mulai CV joint dulu nanti yang kita ganti. Oke, ini udah kepasang semua. Finalnya jadinya kurang lebih kayak gini untuk bagian depan. Ini untuk bagian belakangnya. Belakangnya tuh jadi ya 2 jarian sempit lah.
sejari setengah kalau jarinya tukang per. Terus yang depannya sih cakep nih, cuman nggak tahu gesrot apa enggak nanti. Ini sejarian longgar, mantap Mas Yudi ya. Sekarang kita mau cobain lagi, lanjut beresin kaki depannya tadi yang dicek ada berantakan. Jadi tadi kita udah beres untuk urusan fitment correctionnya atau mendekin mobilnya, udah sesuai dengan yang gua pengenin gitu. Belakangnya memang masih ada kurang dikit, tapi nanti coba kita setelah beresin kaki kita lihat apakah masih perlu dipendekin lagi atau enggak, karena gua ngerasa agak kurang pendek sedikit sebenarnya untuk bagian belakang. Nah tadi kan udah dicek juga tuh pas lagi tukang kaki, ternyata bener kalau memang si CV joint as roda bagian dalamnya tuh kayaknya udah mulai bermasalah. Satu memang dari bunyi-bunyi gue udah ngerasain, yang kedua kalau pas akselerasi itu ada getar. Nah yang makin berasa setelah dipendekin ini, pas lagi akselerasinya tuh makin getar. Jadi si CV joint itu kan posisinya kan harusnya tuh dia lurus gitu ya, cuman karena mobilnya ini dipendekin kan jadinya dia ketarik. Nah kalau dia udah bermasalah, semakin dia geometrinya ketarik ke atas gitu, semakin akan getarnya berasa, dan ini gua rasain. Jadi kayaknya fix CV joint gua itu perlu diganti. Ini kita lagi menuju ke Blok M. Jadi rencananya untuk si kaki depan, untuk perbaikannya akan gua kerjakan di sana. Kenapa? Karena kalau di Blok M itu enaknya gua ada mekanik yang biasa megang beberapa mobil gue, dan di sana tuh toko spare partnya juga langsung. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu dan ada beberapa pilihan pasti gitu. Jadi misalnya di toko A nggak ada, kita bisa pindah ke toko B buat nyari spare part yang kita butuhin gitu teman-teman. Jadi ini dari Lembayung Per, sekarang gua mau pindah ke Blok M buat beresin si kaki-kaki depannya. Oh ya, sama untuk shock breaker belakang yang gua sempat ceritain di awal, kebenaran udah ketemu ukurannya. Jadi untuk si panjang shock breakernya nanti kita akan cari dengan panjang antara 61 sampai 64 cm gitu. Nah, kalau nyari shock breaker itunya kan mungkin gampang, yang susah tuh nanti nyari shock yang ukuran dudukan bushing bawahnya itu sesuai dengan bawaan mobil. Tadi diukur untuk si mobil gue ini ukurannya di 16 mili. Jadi nanti kita akan coba kira-kira shock breaker bawaan mobil apa yang pas nih buat dipasang di si X4 gua, supaya travel mainnya tuh bisa lebih sesuai. Jadi karena ini makin dipendekin kan pasti travelnya akan lebih kepres nih gitu. Jadi daripada mobilnya jadi mantul-mantul banget belakangnya, sama ada resiko bottoming terus juga kan bikin jadi nggak enak. Jadi nanti kita akan coba buat cari substitusi shock breaker. Nanti gue infoin juga kira-kira pakai shock breaker apa yang paling pas buat mobil ini untuk bagian belakang. Ini udah kebongkar untuk si as roda dalamnya. Oblak tadi udah mulai oblak nih kayak. Oblak ya. Biasanya nih sininya nih udah aus sama pelernya. Oke. Ini mau kita ganti dulu. Tuh oli maticnya juga di tap, tapi nanti sekalian diganti karena mau ganti strainernya sekalian. Jadi bongkar karter, ganti filter maticnya. Ini shock breaker depan juga ntar kita ganti nih. Breaker depan tinggal turun nanti. Iya. Itu beres. Ini shock breaker depannya pakai ukuran orisinil lagi, merek Monroe. Gitu. Ya kita cicil rapin pelan-pelan mobilnya biar aman dan enak lagi buat dipakai. Ini untuk shock breakernya tadi kita udah coba cari perbandingan. Untuk yang ukuran as bawahnya sama tapi panjangnya bisa lebih pendek. Akhirnya ini kita coba pakai punya Swift nih. Dia bodinya lebih pendek, panjang keseluruhannya juga lebih pendek. Jadi harusnya secara travelnya dia lebih aman. Cuman memang pasti nanti ada resiko gesrot. Tapi paling nggak mobilnya nggak bottoming terus kan.
gitu. Nanti kita tinggal coba tes pasang, mudah-mudahan sih aman. Akhirnya dapet nih substitute-nya buat SX4 kalau mau dipendekin. Shock breaker-nya pakai punya Swift yang belakang. Ini masih lagi on proses. Nah, ini shock breakernya udah kita pasangin yang baru. Nanti tinggal dipasang ke mobil. Ini juga untuk link stabilnya kita beliin. Tapi ini nggak orisinil, karena orisinilnya mahal. Jadi pakai yang ini aja dulu. Mudah-mudahan sih cukup. Shock breakernya ini kita pakai Monroe. Terus sekalian mumpung lagi bongkar-bongkar, ini strainer maticnya, filternya kita ganti deh biar aman, karena dari mobil ini dibeli belum sempat ganti filter matic, jadi sekalian ganti oli matic, filter maticnya kita ganti sekalian. Nah, ini juga bak karternya udah bersih lagi, tinggal kita pasang si filter matic barunya nih. Ini filter matic yang lama, ini nanti yang baru. Biar lebih smooth sih maticnya, mudah-mudahan. Nah, ini untuk as rodanya, si Vijo ini udah datang. Ini yang kita pakai merek NKN. Karena kalau mau beli orisinilnya dia nggak dijual parsial luar dalam gini, jadi dia langsung esi utuh gitu, lengkap luar dalam. Ini karena kita butuh hanya yang dalam, kita ganti pakai merek ini aja, udah lumayan oke nih. Ini masih Jepangan, kualitasnya boleh lah, gue sempet pakai juga. Untuk merek ini sih aman. Ini udah tinggal dipasangin aja ke mobilnya. Habis itu tinggal dirapi-rapiin kayak kakinya nih yang lagi trondolan. Untuk seal as rodanya ini kita udah beliin sekalian, nanti bakal dipasangin yang posisinya di situ tuh. Ini barang sepele tapi bikin bocor, jadi kotor kemana-mana. Ntar kita gantiin sekalian. Oke, ini shock breaker belakangnya sudah kelepas. Akhirnya kita ganti pakai punyanya Swift. Ini untuk shock breaker barunya, kita pakai Monroe juga untuk bagian belakang, punya Swift. Nah, ini perbandingan nih, kalau sama shock asli bawaannya X-Over. Tuh, ini yang baru lebih pendek, yang ini lebih panjang. Jadi karena mobilnya dipendekin, kalau pakai ini tuh travelnya terlalu pendek, jadi mobilnya jeduk banget. Kita akan coba pakai ini. Nanti pulang kita cobain gimana rasanya nih shock breaker pendek ini setelah kepasang di sini. Oke teman-teman, jadi kemarin setelah kita beresin beberapa bagian kaki-kaki mobil ini, jadi mobilnya dipendekin lagi sedikit. Habis itu kita ganti untuk si V-joint dalam, link stabil, sama kemarin seal as rodanya juga kita ganti.
yang gua rasain adalah untuk keluhan getar pada saat akselerasi itu udah hilang. Jadi mobilnya sekarang udah enak lagi. Tapi memang kalau dari gua ada 2 concern yang masih ngeganjel nih di mobil ini. Yang pertama, untuk bagian depan itu rasanya masih terlalu keras. Jadinya karena kemarin dipendekin, mobilnya malah jadi makin keras karena shock breakernya kita tetap ganti dengan shock breaker standar. Nah, untuk bagian belakangnya karena kita akhirnya ganti dengan shock breaker punya Suzuki Swift yang mana dia lebih pendek travelnya, jadinya buat gua agak kebanting nih bantingannya. Jadi bagian depannya rasanya terlalu keras, belakangnya malah jadi keempukan gitu kalau buat gua. Karena ya perbandingannya terlalu jauh nih antara kekerasan bagian depan sama bagian belakang. Itu satu. Yang kedua, untuk bunyi-bunyi di kaki-kaki di bagian depan ternyata belum hilang semua. Jadi gue ngerasain kalau kita ngelewatin jalan jelek itu masih ada beberapa bubunyian. Kemarin kan memang kita nggak tes banget gitu ya ini dari mana, cuman yang terlihat kan si CV join bagian dalam itu, jadi itu dulu yang kita ganti. Bunyinya berkurang dari sebelumnya, cuman memang kayaknya gua harus coba buat riset lagi dari mana bunyian kaki-kaki bagian depan ini tuh berasal gitu. Jadi kayaknya untuk episode beresin kaki-kaki mobil istri gue ini akan berlanjut di pembahasan episode berikutnya gitu. Tapi untuk yang di episode pertama beresin kaki ini, yaitu bangun mobil istri part 2, kita sudahi dulu sampai di sini videonya. Jadi nanti mungkin gue akan bikin video episode berikutnya untuk ngecek lebih lanjut bagian kaki-kaki depan, sama kayaknya gue mau coba riset supaya bantingannya bisa lebih sesuai lagi gitu, terutama keempukan yang di bagian depan. Nah, nanti mungkin gue juga akan coba buat ngajakin istri gue nyobain mobilnya, karena dari kemarin kan mobil ini masih ada di gue gitu. Jadi gue mau coba ajakin dia buat test drive gitu, dan gue pengen tahu gimana sih impresinya gitu kalau pakai si SX4 ini dengan kondisi yang lebih pendek dari sebelumnya gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Buat yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Dah.